Halo Tribuners, nih kita jumpa lagi di bincangtribunlombok.com edisi 1 Maret 2023. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sekarang sedang booming-boomingnya dibicarakan oleh warganet, oleh seluruh Indonesia. Ada anak siswi SMP yang katanya bolos sampai ke Mekah nih. Biasanya kan bolosnya kemana gitu, sekarang sudah sampai ke Mekah. Kita sudah mengundang langsung siswi tersebut dan orang tuanya di sini hadir bersama kita. Halo, Syifa. Namanya Syifa ya? Ya. Nama lengkapnya siapa, Dek? Dewi Syifa Anissa. Dewi Syifa Anissa. Oke, Bapak boleh perkenalkan diri. Ahmad Samsul Rizal. Panggilannya siapa? Rizal. Panggilannya Pak Rizal. Syifa manggil Bapak Abi. Ya. Oke, nanti supaya ngomongnya lebih luas gitu, kita panggil Abi saja. Oke, Syifa tahu nggak sekarang kalau Syifa itu sudah dikenal banyak orang, banyak dibicarakan? Tahu ya? Taunya dari mana Syifa? Banyak yang nyapa gitu. Banyaknya yang nyapa sekarang? Oke, Syifa tahu dirinya mulai dikenal banyak orang, kemudian banyak dibicarakan itu sejak kapan? Dari kemarin hari Jumat itu. Hari Jumat ya? Ya, itu mulai tren. Mulai orang-orang nyapa Syifa tuh seperti apa? Iya, anak yang bolos gitu. Iya, yang viral itu ya dia bilang. Terus tanggapan Syifa gimana? Senyumin Aja. Kalau boleh kita tahu, Syifa sebenarnya itu, nih kita tanya langsung ke Syifanya, Syifa sebenarnya bolos atau gimana tuh ke Mekahnya? Boleh diceritakan? Udah izin sama kepala sekolah juga. Sama guru-guru juga udah izin. Udah izin? Iya. Semuanya tidak bolos ya? Iya. Pak, gimana sebenarnya Syifa sampai bisa pergi umroh? Katanya itu adalah hadiah dari prestasi Syifa yang memenangkan kejuaraan pencak silat. Jadi sebenarnya dari tahun kemarin sebenarnya dia mulai mengikuti kejuaraan di Championship Bali. Kejuaraan dunia yang pesertanya waktu itu ada 2000 peserta. 2000. Dan dia berhasil juara 2 waktu itu ya, meraih dari Perak. Dari sana dia kepingin apa dia HIPA gitu. HIPA maunya apa? Pengen ke Mekah gitu. Nah, jadi cari prestasi dulu, kalau udah dapat medali emas nanti kita Jadi alhamdulillah bulan Januari, Februari, Desember dapat jadi ikut lagi medali. Dan terakhir kemarin kejuaraan terakhir di Gubernur Cup sama Mataram Cup di bulan yang sama berhasil mendapatkan 2 medali emas sekaligus, membawa nama sekolahnya. Akhirnya hadiahnya ditagih. Makanya tak ajak berangkat sama kakaknya. Nah, pas kita nggak tahu nih dia bawa baju sekolah, tiba-tiba sampai Madinah, dia bilang, Abi udah bawa sekolah, ngapain bawa baju sekolah? Nah, dia biar seragamnya berkah katanya. Jadi di Madinah itu dia juga ada video. Nah, terus terakhir waktu di Makkah, waktu tauf perpisahan kita nih kan, besoknya kita mau pulang, malam itu dia minta ambil gambar itu, jadi kenangan IPA, dia jadi sambil tawaf. Ya itu dia jadi perhatian di sana karena sendiri anak yang nggak pakai ihram gitu. Jadi pakaian bebas, jadi pusat perhatian terus di sana. Akhirnya entah kenapa tiba-tiba captionnya itu bolos ke Mekah. Syifa alasannya bawa seragam ke Mekah itu untuk dipakai itu di sana apa, Syifa? Kenapa? Biar ikut-ikut sama biar berkah juga seragamnya. Iya. Terus juga ingin membawa nama sekolah sampai sana gitu ya. Iya. Ada siswa nih sudah sampai sini membawa prestasi. Berarti hadiah umroh ini bukan dari kejuaraannya tapi dari orang tuanya? Bukan, dari saya sendiri. Ini perlu diklarifikasi teman-teman semua, beredar di dunia maya kalau hadiah umroh itu adalah hadiah dari kemenangannya Syifa meraih medali emas di kejuaraan tersebut, tapi bukan, itu adalah hadiah dari orang tuanya sendiri atas prestasi Syifa. Syifa seberapa tertarik dengan dunia pencak silat sehingga Syifa menekuni itu? Tertariknya gimana? Seneng banget nggak itu? Seneng. Bisa kenal banyak orang juga. Bisa tonjok-tonjokan.
bisa dapat teman baru juga. Dengan baru. Ya, Syifa suka pencak silat tuh dari kapan? dari masih kecil sih. Dari masa kecil. Ya udah kenal pencak silat. Oke. Gimana Pak? Dari kecil? Ya kebetulan kan di rumah kita punya padepokan silat sendiri. Jadi saya bangun padepokan udah lama sih, udah 16 tahun. Jadi dia mulai kelas 3 SD itu udah mulai ikut-ikutan latihan sama anak-anak yang lain. Dan mulai ngikut-ngikut, kelas 5 udah mulai ikut kejuaraan, pelan-pelan dari prestasi. Dan sampai sekarang, alhamdulillah aktif latihan. Ini dari keturunan orang tua. Bapak Syifa. Ada apa yang mau ditargetkan Syifa ke depannya untuk pencak silat? Mau bertanding di mana? Mau bertanding di PON sama di di PON. SEA Games ya. Oke. Sama kejuaraan dunia juga. Wih, kita doakan semoga Syifa sampai pada tujuannya. Amin. Syifa sekarang tanggapan teman-teman sekolah, Syifa gimana di sekolah? Banyak. Atau teman-teman main di rumah? Ya banyak juga. Apa tanggapan mereka? Ya seneng gitu. Nggak ada gitu yang terinspirasi, misalnya Syifa saya mau ikut dong pencak silat gitu supaya Ya Syifa- ada juga. ada yang kayak begitu teman-temannya. Besok ikut dia bilang. Besok ikut. Syifa senang nggak? Seneng. Pak gimana? Sekarang kan Syifa jadi pusat perhatiannya bukan warga Lombok saja, tapi banyak orang, banyak juga pro kontranya gitu. Gimana tanggapannya Pak? Nah, jadi tak bilang sama dia nih. Jadi ya dilihat saja lah tadi. Nggak usah baca-baca komentar segala macam. Kalau yang baik komentarnya buat jadi suatu kesyukuran. Siapa tahu dengan begitu dia bisa mendoakan yang lain juga bisa ke tanah suci. Nah kalau suatu keburukan yang datang pada dirinya tak bilang doain aja mereka. Dan buat itu jadi batu loncatan, terus termotivasi ke depannya. Tetap mensupport Syifa. Jadi apapun yang lakukan selama itu baik, saya sebagai orang tuanya ya siap mendukung operasi. Dan ini jarang-jarang Pak viral karena prestasi. Biasanya viral kan karena ada sensasi dan segala macamnya. Sekarang viral mungkin pemicunya juga karena caption itu. Tetapi di balik itu juga ada prestasinya gitu. Kemudian viral ini juga luar biasa sebenarnya, dan pengunggahnya itu adalah ibunya, betul. Dan sebenarnya hadir di sini bersama kami ibu dari Syifa, mama dari Syifa. Dan kalau boleh cerita sedikit, kemarin saya sempat berbincang dengan mamanya Syifa sedikit. Memilih caption bolos itu sebenarnya terinspirasi dari pengalamannya ibunya. Ini sudah izin sebenarnya. Dan merasa bangga sekali sama Syifa karena dulu mama pernah bolos, tapi bolosnya ke kokok jangkuk, tapi anaknya sekarang bolosnya jauh gitu. Bukan bolos tanda kutip ya, bolos berprestasi. Selain dari pencak silat, apa yang disukai Syifa? Atau tiap hari masa pencak silat? Banyak basket gitu. Suka sport? Ya bola juga. Badminton banyak dah. Pak gimana? Ini dulu Syifa memang diarahkan menuju ke pencak silat sesuai dengan apa yang ditekuni orang tua, atau memang Syifa mau aja dari kecil? Enggak juga sih. Jadi anak-anak itu kan rame di rumah nih latihan. Jadi dia enggak pernah tak suruh ikut latihan, enggak pernah. Jadi dia hanya menonton, lama-lama dia yang minta. Abi, Ipa boleh ikut silat enggak? Ya udah silakan ikut latihan. Jadi ikut, lama-lama pengen ikut kejuaraan. Jadi dia maunya sendiri. Jadi apapun yang dia mau, seperti tak bilang tadi, ya silahkan saja selama itu buat kebaikan. Jadi untuk memaksa dia ikut latihan harus juara tuh enggak ada. Jadi dia sekedar yang mau latihan, udah lihat latihan yang benar. Apapun yang mau digeluti silahkan geluti yang benar. Pernah ngeluh nggak kalau kena tonjok sama lawan main? Pernah biru gitu? Luka. Terus nggak kapok? Enggak. Karena memang suka ya? Iya. Oke, ini kan kemarin sempat menang medali, kemudian di Bali menjadi runner up. Sebelum-sebelumnya, apa raihan prestasi Syifa? Apa yang Syifa pernah raih? Apa? Gimana Pak? Boleh dibantu?
Jadi selama ini dia seperti anak biasa lah ya. Jadi nggak ada yang menonjol, nggak ada yang kelebihan apa-apa. Nggak ada. Jadi dia hidup seperti biasa. Karena mungkin prestasinya yang terbesar cuma di pencaksilat. Tapi itu sesuatu yang menonjol dan membanggakan, bukan hanya untuk orang tuanya, tetapi untuk Nusa Tenggara Barat. Makanya alhamdulillah dari sejak itu video kemarin yang beredar itu dan ujungnya ada kata pencaksilat, di semua teman-teman sekolahnya udah berbondong-bondong lagi. Terus orang anak-anak kampung juga udah mulai pada ribut. Ya udah ikut silat aja kayak Syifa. Siapa udah bisa ke Mekah. Terinspirasi dari Syifa. Iya. Terus Syifa terganggu nggak sekarang dengan banyak yang kenal? Enggak. Belajarnya nggak terganggu? Enggak ya. Syifa nonton nggak videonya Syifa? Nonton gimana tuh? Senyum-senyum gitu. Oke, selama Syifa di Mekah itu, kemudian pakai pakaian seragam SMP lengkap, ada nggak yang ngelirik apa nih gitu? Ada. Gimana terus? Kemarin juga ada yang nanya SMP ya dek. SMP adek? Di Iya. Mekah ada yang nanya SMP adek? Ada juga kemarin. Banyak juga. Terus Syifa gimana? Iya. Itu banyak yang nanggepin karena Syifa pakaiannya kan berbeda. Iya. Kalau di Madinah sempat ribut ya. Apa ribut kenapa Pak? Karena pakaiannya seperti ini deh. Jadi selesai sholat itu dia buka mukena jalan-jalan di pelataran Madinah, Masjid Nabawi itu. Jadi semua terutama teman-teman Indonesia itu kan ya tunjuk-tunjuk dia terus. Kok sekolah ke sini nah. Di Mekah para orang-orang Arab, orang barat-barat itu juga kan nunjuk dia terus banyak yang tegur-tegur. Kok bisa masuk dengan pakaian seperti ini? Padahal syarat masuk untuk tawaf itu kan harus pakaian ihram itu. Berarti Syifa di luarnya pakai mukena, dalamnya pakai seragam sekolah. Nggak apa-apa. Itu kemudian menjadi perbincangan orang se-Indonesia, perbincangan di mana-mana. Terus gimana Syifa? Kedepannya ada apa? Misalnya kalau menang lagi apa yang mudah tagih dari orang tua? Kemana gitu? Bolos sekolahnya kemana lagi? Kemana? Belum ada ya? Kemana dada? Belum ada? Belum ada. Siapa tahu nanti bolosnya ke Eropa gitu. Iya. Guru-guru Syifa di sekolah gimana menanggapi itu? Ketika tahu Syifa banyak dibicarakan orang se-Indonesia. Itu dah. Ribut di kantin. Iya. Ribu di kantin gimana? Diajak foto. Diajak foto. Oh, udah banyak yang ngajak foto sekarang. Guru-gurunya udah mulai ribut. Gitu. Jadi tiap hari tuh di sekolah Syifa diajakin foto sama guru sama teman-teman. Iya. Teman-teman di rumah juga begitu. Iya gitu juga. Terus Syifa kalau diajak foto nggak masalah? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Nggak capek? Enggak. Emang luar biasa ini atlet kita pencak silat dari Nusa Tenggara Barat. Kita berharap Syifa kedepannya terus memberikan kebanggaan untuk kita di Nusa Tenggara Barat, untuk Indonesia, nanti PON selanjutnya dan Asian Games internasional. Latihan tiap hari berapa kali Syifa atau seminggu berapa kali? Pun seminggu. Tiap hari latihan? Iya, setiap sore. Tiap sore latihan? Iya. Itu memang latihan pencak silat Pak? Nah, pencaksilat. Tiap hari? Tiap hari latihan. Jadi kadang dia kalau ada PR ya dia nggak latihan. Jadi begitu nggak ada tugas ya ikut latihan sama yang lain. Tapi Syifa nggak capek? Enggak. Enggak ya? Karena suka? Iya. Pak, Syifa ini karakternya memang seperti ini. Ini ada setiap hari. Jadi Berarti cuma, kalau iya diajakin dan foto senyum. sama orang begitu? Iya senyum, iya senyum. Kemarin juga di Tanah Suci seperti itu juga kan. Jadi banyak yang apalagi kemarin saat rebutan ingin meluk Ka'bah. Jadi gara-gara senyum ini kan. Jadi ya kayak orang bebas aja masuknya lonong. Jadi seperti itu. Berarti Syifa ini sudah dari kecilnya sudah terlihat bakatnya, keinginannya, passionnya di pencak silat Pak ya? Kelihatannya seperti itu.
Dia udah mulai pengen tahu teknik-teknik yang lain. Apalagi kemarin selesai Porprov, terinspirasi sekali sama teman-temannya yang lain. Udah yang latihan di rumah udah dapat berapa orang dapat medali emas. Jadi kedepannya dia tambah jadi motivasi buat dia. Pemajunya untuk jauh. Berarti karena bapaknya ini juga bergelut di pencaksilat, berarti tidak ada kekhawatiran di Syifa menggeluti itu. Kenapa? Khawatir sih ada sih, karena kan resiko terbesar atlet itu kan kalau ndak patah ya udah memar gitu kan. Apalagi dia kemarin kan untuk perebutan di final di Gubernur Cup sampai robek dia punya bibir bagian atas dalam itu kan, sampai darah ceceran di matras. Mantap bilang sama dia, mau nyerah ndak? Nah, jawabannya simpel, kalau Ipa nyerah akan takut terus sama orang yang besar. Jadi dia kalaupun Ipa kalah, enggak apa-apa, yang penting kejuaraan ini selesai. Kalaupun dia kalah, yang penting pertandingannya selesai. Jadi dia bisa memotivasi dirinya sendiri. Makanya tak biarin aja, kalau selama itu bisa dia buat jaga diri ya silahkan aja. Kekhawatiran pasti ada berarti. Khawatir itu betul, banyak sekali khawatir. Yang membuat Syifa berani sebegitu beraninya itu untuk terus maju apa Syifa? Kenapa Syifa nggak mau dengan keadaan sudah berdarah-darah tapi tetap tidak gentar untuk melawan lawan main? Mau rebut medali emas. Iya, dan medali emas. Dan itu nggak apa-apa Syifa. Ya, enggak apa. Pengalaman Syifa yang paling parah ketika kejuaraan bertanding itu apa? Atau yang paling mengesankan deh? Itu Yang ini ya? iya, yang Gubernur Cup ya, yang terakhir. Berdarah, berangkat tangan itu. Iya. Juara satu. Iya. Sampai gelanggang apa? Ribut sama air mata ya. Iya. Oke. Pak, kita izin kalau boleh mengungkapkan profilnya Syifa boleh? Siap, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Syifa lahir tahun berapa? 2010. 2010. Berarti Syifa sekarang umurnya 12 tahun. Iya. Di media banyak yang bilang Syifa 14 tahun. Syifa 12 tahun. Iya. Berarti sekarang kelas 7 SMP. Kalau mata pelajaran yang paling Ipa sukai deh? IPS IPS. sama agama. IPS sama agama. Oke. Selain sekolah, Ipa les-les di rumah. Ada Les apa? bahasa Inggris. Oh, ada les bahasa Inggris juga. Dan bahasa Inggris cukup penting sih, Pak. Ya. Dan orang tua tetap mensupport. Alhamdulillah. Pak, kalau misalnya nanti Syifa tiba-tiba beralih, kan Syifa masih belum, perjalanan masih panjang, tiba-tiba beralih, udah nggak mau di pencaksilat, orang tuanya gimana? Udah jadi masalah deh. Tidak masalah. Selama itu baik, dah kita jadi orang tua hanya mendukung. Tetap mensupport pilihan Karena anak. zaman hidup kita sama mereka kan beda. Hmm. Jadi kan kata Rasul kan, didiklah anak-anakmu karena dia akan hidup di masa yang berbeda dengan masamu. Jadi dimanapun dia bergelut, selama itu buat kebaikan dirinya, insya Allah orang tua akan tetap mendukung. Apapun pilihan Syifa. Apapun pilihannya. Syifa akan terus menggeluti pencaksilat sampai nanti besar. Iya. Kita lihat nanti. Nanti kalau ada medali emas kita ngobrol lagi Syifa. Nanti di PON atau ada kejuaraan selanjutnya. Iya. Masa Pak baju silat ke Mekah lagi. Ide menarik. Tambah ribut. Tambah ribut itu. Kalau gitu kita ini bicara perolehan medali yang Syifa raih ya. Nanti Syifa ceritakan ini saya mendapat medali ini karena saya robek apanya gitu. Ditonjok sampai biru. Kemudian di kejuaraan apa? Boleh minta tolong medalinya Syifa. Wah, ini medali yang Syifa raih dan prestasinya Syifa. Oh, wah banyak sekali ya. Kita mulai dari satu-satu. Tapi sebelum itu saya menunjukkan ke Tribuner semua perolehan medalinya atlet cilik kita NTB yang berprestasi. Oke, kita mulai dari Oke. Ini Syifa boleh ceritain nggak ini
Ini di kejuaraan apa, kemudian pengalamannya untuk mendapat medali ini tuh seperti apa, perjuangannya? Ceritain nih. Siapa inget nggak? Ingat. Gimana tuh? Siapa boleh pegang atau pakai nggak apa-apa? Siapa pakai deh. Wih. Oke, Siapa ceritain kepada teman-teman coba. Siapa tuh dapat medali itu perunggu. gimana perjalanannya? Wan. Ya, cerita. Iya. Di kejuaraan apa Di itu? kejuaraan Championship Bali yang kedua tahun 2022. Oh, tahun kemarin. Ya. Itu Siapa pengalamannya gimana tuh lawan mainnya? Ini dapat dari seni tunggal Pencaksilat baku seni. ya. Tunggal baku. Jadi pencaksilat tunggal baku kan, jadi di silat itu ada 2 kategori. Ada yang laga dan ada yang seni. Jadi ini medali keduanya di Championship Bali 2. Jadi dia waktu itu tidak mengikuti kejuaraan laganya, tapi dia mengikuti kejuaraan pencaksilat seninya. Jadi seni itu memperagakan jurus tangan kosong, jurus toya, dan jurus golok. Jadi saat itu dia dapat medali perunggu waktu itu. Oke, udah itu aja Siapa. Pengalamannya mungkin waktu mengikuti itu di Bali deg-degan nggak? Deg-degan baru pertama kali tampil. Oh, itu ini pertama kali. Iya. Oh, ini kontes pertama Ini ya yang Siapa. kedua. Ini yang Pertama yang medali perak. Nah, itu yang pertama di Championship 1. Oh, di Championship. Itu yang dia tanding laga dia. Dan lawannya waktu itu Siva kelas 5 ya. Iya. Kelas 4. Kelas 4 SD, musuhnya kelas 1 6. SMP. Kelas 1 SMP waktu iya. itu. Jadi seru juga laganya. Ada kecil sependek itu lawan anak setinggi itu. Gimana tuh Siapa pengalamannya dapat medali ini? Gak apa-apa, ini dipakai lagi juga. Jadi kalahnya cuma di 1 bandingan waktu itu ya. Iya. Di bandingan di babak ketiga waktu itu. Jadi poinnya kan kalau di silat itu kan pukulan tuh poinnya 1, tendangan tuh poinnya 2, dan bandingan tuh poinnya 3. Jadi di babak ketiga dia kalah bandingan 1. Dan tangisan 3 jam waktu itu ya. Iya. Kenapa? Ya nangis karena medali emas dia nggak dapat. Medali emas diambil orang. Ada kelas 4 ya. Ya. Kelas 4 SD. Waktu sebelum Covid waktu itu. Tapi punya motivasi juang sekuat itu kan nggak mudah untuk anak seusia ini, Pak. Itu didikan dari orang tua mungkin boleh. Kalau didikan biasa saja sih. Jadi setiap ada kejuaraan saya ngajak dia terus. Jadi tak kasih lihat ini loh seperti ini. Jadi silat itu bukan hanya sekedar berantem. Jadi kita benar-benar membesarkan jiwa juga kan. Kan orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bertarung, tapi orang yang bisa menahan amarah. Makanya tak bilang sama dia, IPA-mu kena apa saja, tetap itu anggap sebagai pembelajaran. Makanya saat latihan itu bayangkan diri Siva itu bertarung, dan saat bertarung bayangkan saat Siva sedang latihan. Jadi dia tetap enjoy menjalani kejuaraan itu. Kadang-kadang kebanyakan orang bertarung tuh dendamnya luar biasa, sampai harus cidrain anak orang. Tak bilang sama mereka, yang buat anak-anak itu jahat kan bukan anak dia sendiri, tapi gurunya, pelatihnya. Jadi mereka memotivasi muridnya kadang kebanyakan rusak dia, cidrain kakinya. Tak bilang sama mereka, kalian punya tangan, punya kaki, ya udah pakai itu, cari poin sebanyak mungkin. Karena yang kita cari kan prestasi, bukan nyakitin orang. Oke. Jadi seperti itu, makanya dia latihan ya udah gitu, saat latihan ya udah latihan terus. Makanya kadang-kadang tak ajak lari sampai 10 kilo, ya udah lari aja. Capek ya udah yang penting ada larinya. Tetap enjoy ya. Pertarungan itu tetap enjoy. Kemudian ini gimana nih? Boleh diceritakan raihan medali. Musuhnya anak tentara ya. Iya, anak tentara. Musuhnya anak tentara itu di Mataram Cup. Terus Yang tingginya juga lebih tinggi dari Iya, Siva. lebih tinggi 2 jengkal lah daripada dia. Tapi tidak masalah. Tidak ada masalah, alhamdulillah dia juga berhasil. Karena tak bilang, ya udah ikut aja seperti Pak bilang kan, selesaikan pertandingan itu. Mau cedera, mau enggak, mau kalah, mau menang, yang penting kejuaraannya selesai. Yang
paling bergengsi itu dia. Kita Yang sampai dia berdarah-darah, sampai Ke teriakan medali. gempar. Yang mengantarkan Syifa hingga sekarang. Ya sekarang. Itulah alasan bisa ke tanah suci. Medali yang membawa siswa ini bolos ke. Boleh dipakai Syifa. Oke, kita ceritakan berdarah-darahnya waktu itu. Hingga bolos ke Mekah deh. Itu pesertanya dulu 700 lebih peserta. Jadi dia yang paling berat lawannya itu di semifinal dan final. Karena atlet yang dua itu adalah didikan BPLP. Dan mereka semua anak-anak atlet yang udah ke PON semua, yang udah nasional semua. Sementara dia ya udah masih amatiran. Amatiran tapi dapat emas. Alhamdulillah. Semoga ada emas selanjutnya Syifa. Untuk NTB, untuk Indonesia juga. Ya, dari selesai itu langsung Ada juga paspornya. penghargaannya Syifa. Wah, ini SMP Negeri 4 Mataram. Dengan bangga Syifa membawa nama sekolahnya juga pergi ke Mekah, membawa nama sekolahnya di kejuaraan. Boleh pegang Syifa? Syifa seneng nggak? Seneng. Pak, apa yang mau disampaikan mungkin dengan capaian Syifa hingga sekarang? Ke Syifanya dulu. Untuk Syifa, ya apapun yang Syifa peroleh, semoga itu bukan jadi kesombongan. Jadi akan membuat pembelajaran untuk meraih satu hal yang lebih baik lagi. Dan kedepannya kalau ada keburukan-keburukan, usahakan perbaiki dengan baik. Karena setiap manusia ini kan punya masanya masing-masing. Jadi nanti ada masanya kita susah dan kita senang, kita sakit dan kita sehat. Dan harapan kami sebagai orang tua, gimana caranya dia itu bisa menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Betul. Itu buat Syifa. Syifa deh, untuk orang tua, apa yang mau disampaikan dengan segala support sehingga Syifa seperti sekarang? Ke Abi, ke Mama, apa yang mau disampaikan ke keluarga? Makasih udah didik IPA sampai saat ini udah bisa mandiri. Mandi sendiri. Udah. Ya, Terus semoga apa? saya selalu panjang umur, rezeki. Ya, Udah, itu saja. ya. Kalau gitu sampaikan ke ini, ke teman-teman sekolah Syifa, ke sekolah Syifa deh, karena Syifa bangga banget sekolahnya terhadap sekolahnya. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman sekolah? Ke ibu guru dulu. Ibu guru dulu, nanti teman-teman kedua. Ke kamera itu Syifa tuh. Ibu guru, apa yang mau disampaikan ke ibu gurunya yang support Syifa, ke teman-teman sekolahnya? Terima kasih udah ngasih izin kemarin. Ya, bolos itu kan. makasih Pak Nanda. Makasih Pak Nanda, Pak Kepala Sekolah, Bu Guru Mis juga makasih buat atas izin kemarin itu. Atas izinnya Ya, atas bisa izinnya. dikasih izin bolos ke Mekah. Iya. Terus buat teman-temannya. Makasih udah support IPA sampai sekarang. Makasih udah jadi teman IPA juga baik. Udah ya. Udah itu aja. Oke. Nggak apa-apa Syifa. Jadilah Syifa seadanya Syifa. Ya, kita berharap semoga Syifa ke depannya di karir pencaksilat tetap terus lebih baik dan berkembang, dapat emas selanjutnya seperti yang saya bilang lagi, dan Syifa tetaplah jadi Syifa yang sekarang, tetap humble dan seperti adanya Syifa, murah senyum, anak yang manis. Dan terima kasih untuk Bapak Abi sudah hadir, sudah meluangkan waktu. Syifa juga dari kesibukannya sekolah, belajar, latihan, mau hadir di sini, sebuah kebanggaan bagi Tribun menghadirkan sosok atlet kita yang berprestasi di Nusa Tenggara Barat. Oke, sekian dulu bincang kali ini. Kita jumpa lagi di bincangtribunlombok.com selanjutnya. Saya Lela Toniam, pemandu acara hari ini, dan Syifa, Dewi Syifa Nisa. Ahmad Samsuriza. pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.